Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Vina nih. Mbak Vina dari Pokja PPG dalam jabatan. Kita akan coba undang Mbak. Halo, udah pada bergabung nih, sahabat PPG. Senengnya sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, ketemu lagi sama saya, Cynthia Ira Claudia, dan akan memandu acara live Instagram hari ini dengan Mbak Vina. Oke, kita tunggu dulu ya untuk Mbak Vina biar ikut bergabung kita. Tunggu ya teman-teman. Kita coba undang Mbak Vina lagi. Ya. Halo Mbak Vina. Halo Mbak Cynthia. Bisa kedengeran ya suara saya? Bisa jelas banget Mbak suaranya. Ya. Lagi di mana nih Mbak Vina? Ini lagi meeting Mbak di luar. Oh ya, lagi meeting Jadi ya. gimana ada ya dapatnya ya di sini. Baik, siap Mbak Vina. Ya. Mbak Vina ini lagi meeting menyiapkan berbagai hal untuk PPG dalam jabatan loh teman-teman. Dan hari ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Iya. Oke. Baik, untuk sore hari ini kita akan bahas terkait PPG dalam jabatan, linearitas PPG dalam jabatan. Ini banyak sekali yang tanya-tanya juga Mbak Vina. Saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi untuk sebelum di sesi pertanyaan nih, saya pengen Mbak Vina untuk menjelaskan nih kepada sahabat PPG 600 orang yang udah hadir nih nonton live IG kita terkait linearitas dalam PPG dalam jabatan. Mungkin bisa dijelasin gitu Mbak Vina. Oh ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya di seluruh Indonesia ya. Oke, perkenalkan saya Vina, saya dari Pokja PPG dalam jabatan ya. Jadi memang di Pokja PPG dalam jabatan ini kan kita sedang membuka seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 ya, yang akan berlangsung untuk ajuan berkasnya nih sebentar lagi tutup ya tanggal 17 Juni. Jadi kami mengingatkan Bapak Ibu yang masuk kategori B, yang sasaran kategori B, segera ajuan berkasnya ya. Ajuan berkas baru ini akan dilangsungkan sampai tanggal 17 Juni terakhir ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Dan kalau sudah di-upload berkasnya, jangan lupa diklik ajukan berkas ya, karena ada yang sudah ngupload gitu Mbak Cynthia ya, lupa enggak ajukan berkas. Nah kalau kayak gitu kan sama aja kayak kita ngirim email ya di attachment, tapi nggak diklik submit gitu, akhirnya nggak kekirim gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah upload, ajukan berkasnya gitu ya. Nah kami ingatkan juga ya sebelum masuk ke linearitas. Jadi kalau sudah ajukan berkas, nanti Bapak Ibu tunggu ya, ada setuju ditolak atau bagaimana ya dari tim Verval. Jadi nanti berkas Bapak Ibu ini akan dicek gitu oleh tim Verval, apakah disetujui, apakah ditolak perbaikan gitu ya. Nah kalau ditolak perbaikan, ini ada waktu untuk memperbaiki sampai tanggal 28 Juni ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya merasa salah ngirim berkas atau apa. Nanti kalau misalnya ditolak perbaikan masih bisa perbaiki berkasnya sampai tanggal 28 Juni. Itu kalau untuk perbaikan. Tapi kalau ajuan berkas baru itu hanya bisa sampai tanggal 17 Juni ya, gitu. Nah, kemudian kalau terkait linearitas ya. Oh ya, saya lupa lagi. Jadi kan kita ada kategori B, ada kategori A. Ini saya mau mengingatkan juga
Karena ini hari ini terakhir tanggal 15 Juni, untuk yang kategori A bisa konfirmasi ya. Jadi kategori A hari ini terakhir untuk melakukan konfirmasi. Nah, tapi kalau untuk beberapa bidang studi, misalnya kayak PKN, nah PKN itu harus melakukan ubah bidang studi. Karena PKN ini di kurikulum yang baru namanya berubah menjadi pendidikan Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru yang bidang studinya PKN, itu akan diminta ubah bidang studi. Jadi silakan ubah bidang studi ke pendidikan Pancasila. Nah, yang seperti ini tidak perlu ajuan berkas, ya, nggak akan perlu ajuan berkas. Jadi nanti kalau sudah konfirmasi ganti pendidikan Pancasila, nanti Bapak Ibu sudah selesai, gitu ya. Tinggal nunggu pengumuman berikutnya tanggal 5 Juli. Dan juga beberapa bidang studi lainnya yang mengalami perubahan bidang nama ya, yang waktu pada IG Live lalu sudah saya jelaskan. Mungkin nanti bisa lihat rekamannya gitu. Yang jelas hari ini terakhir gitu. Nah, terkait linearitas, jadi dalam PPG dalam jabatan ya, baik di PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan itu ada linearitasnya. Namun memang linearitasnya agak berbeda. Kalau di PPG prajabatan lebih spesifik gitu ya, lebih sempit ya. Tapi kalau di PPG dalam jabatan karena kita menangani banyak guru itu lebih luas gitu ya, lebih luas linearitasnya. Nah, yang dilihat linearitasnya adalah ijazah S1 atau D4 yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi yang dilihat adalah S1 atau D4-nya. Kalau Bapak Ibu punya ijazah S2, ya kita nggak bisa ya, karena menurut undang-undang yang dilihat adalah S1 atau D4 dari Bapak Ibu. Nah, dari ijazah S1 atau D4, itu pun yang kami lihat adalah program studinya. Jadi program studi dari ijazah tersebut. Ya, itu semuanya berdasarkan peraturan undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang berlaku untuk pendidikan profesi. Jadi bukan karena kebijakan dari semata-mata dari Direktorat PPG, bukan, tapi memang sudah peraturan dari perundang-undangan dan peraturan pemerintahnya. Jadi yang dilihat adalah program studinya, program studi yang tertera pada ijazah. Ya, dan yang dilihat adalah itu tadi dengan linearitas dengan bidang studi PPG-nya. Misalnya, Bapak Ibu S1-nya ekonomi ya, program studinya ekonomi. Program studinya tertera ekonomi. Mungkin fakultasnya fakultas apa ya kalau ekonomi biasanya. Karena fakultas ekonomi, kemudian program studi ekonomi misalnya. Yang dilihat program studinya ekonomi ya. Nah, kemudian mau milih bidang studi apa nih? Padahal Bapak Ibu tuh mengajar SD, misalnya ngajar sebagai guru kelas SD. Coba dilihat, S1 ekonomi, itu linearnya ke bidang studi PPG apa aja? Oh ternyata kalau di tabel linearitas yang ada di surat edaran, ekonomi itu linear ke PPG ekonomi, linear ke PPG IPS, ya, yang paling gampang ya. Meskipun banyak, ekonomi itu bisa linear ke yang lain juga, yang di SMK, ada kalau nggak salah linear ke kayak ke pemasaran gitu ya, kayak ke manajemen ke pemasaran kalau nggak salah ya ekonomi. Tapi kalau di umum tuh cuma linear ke ekonomi dan IPS. Padahal ngajarnya SD gitu. Maksudnya maunya milihnya bidang studi PPG PGSD. Nah tapi nggak ada gitu linearitasnya. Ya udah nggak apa-apa, Bapak Ibu pilih aja PPG ekonomi. Meskipun boleh juga ya pilih PPG IPS boleh. Cuma kalau kami menyarankannya lebih baik pilih aja PPG ekonomi, ya. Karena PPG ekonomi nanti kalau Bapak Ibu lulus, ya lulus PPG ekonomi, dapat serdik ekonomi, maka serdik ekonomi itu akan linear mengajar ekonomi, linear mengajar IPS, linear mengajar guru kelas SD sebagai guru kelas SD, dan juga linear mengajar beberapa mapel di SMK. Misalnya yang saya lihat tadi pemasaran. Tadi sempat ada yang nanya ya, dan saya sempat ngecek. Ekonomi itu linear ngajar pemasaran gitu ya. Nah, jadi lebih menguntungkan gitu buat Bapak Ibu gitu. Nanti ketika PPG-nya pun kan juga lebih linear ya dengan latar belakang studi. Dan keuntungan lainnya adalah kalau nanti Bapak Ibu yang mungkin masih berkesempatan jadi PNS ya, tentunya akan sangat baik sekali kalau ijazah S1-nya linear dengan serdiknya, linear juga dengan nanti pilihan bidang studi ketika PNS. Nah, biasanya kan kalau PNS lowongannya sesuai gitu ya. Kalau di ekonomi maka dia ngambilnya ekonomi. Pasti dia nggak akan
boleh mengambil sebagai guru kelas SD gitu ya pastinya. Seperti itu. Dan tidak masalah, misalnya saya SK mengajarnya sebagai guru kelas SD, tapi saya milih ekonomi, nanti ditolak nggak gitu? Enggak, harusnya nggak ditolak ya. Kalau ada yang seperti itu ditolak, biasanya ada laporan gitu ya. Dan kami juga memantau siapa saja yang ditolak, terutama ditolak permanen, kami pantau sebisanya ya. Kalau misalnya saat ini kan belum terlalu banyak nih, kami coba pantau bersama dengan teman-teman di Pokja PPG Daljab. Jadi kalau ada yang ditolak padahal linear, itu pasti akan kami confirm gitu ya ke petugasnya. Jadi nggak masalah, walaupun SK-nya saat ini mengajarnya di SD, tapi PPG-nya ekonomi itu tidak masalah gitu Bapak Ibu. Jadi silakan aja linear sesuai S1-nya. Itu sih Mbak Cynthia mungkin contohnya ya terkait linearitas. Baik, terima kasih Mbak Vina. Itu tadi dari penjelasan dari Mbak Vina cukup jelas ya teman-teman dan cukup bisa dimengerti. Kemudian Mbak Vina, ini tadi ada yang tanya, tadi kan Mbak Vina sempat bahas tentang apa namanya, bahwa kategori bidang studi PKN itu harus dirubah menjadi pendidikan Pancasila ya Mbak Vina ya. Iya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang masuk di DM Instagram PPG Kemdikbud. Ini seperti ini Mbak Vina, dari Roeni. Assalamualaikum, maaf saya bertanya. Saya kategori A, bidang studi PKN SMP. Nah, kemarin saya konfirmasi di akun, tetapi suruh rubah bidang studi PPG-nya menjadi pendidikan Pancasila. Setelah itu disuruh upload berkas lagi. Apakah saya ini masih termasuk kategori A dan sekarang ajuan berkas saya belum disetujui padahal sudah 4 hari? Atau saya harus berganti menjadi kategori B ya? Kalau Bapak memang sudah memilihnya pendidikan Pancasila ya, betul gitu, milihnya pendidikan Pancasila bukan yang lain. Misalnya Bapak kan bidang studinya PKN, terus kan klik ubah bidang studi. Nah, harusnya kan pilihnya pendidikan Pancasila. Itu harusnya nggak ada disuruh upload berkas, nggak akan ada itu ya. Tapi kalau misalnya Bapak mungkin ya salah, mungkin entah kegeser, mungkin salah pilih jadi bahasa Indonesia gitu. Nah, itu berarti harus ulang, harus ajuan berkas ulang. Tapi kalau betul milihnya pendidikan Pancasila, itu nggak akan diminta, nggak akan diminta. Nanti ada tulisannya ya, bahwa Bapak sudah melakukan seleksi administrasi gitu, akan ada tulisannya. Dan nanti kalau Bapak cek di biodata, nanti ada tulisan berkas disetujui. Mungkin kita bisa minta ID SIM PKB-nya ya Mbak Cynthia, nanti kita cek, mungkin melalui DM boleh, nanti kita cek aja. Nanti kita lanjutkan mungkin setelah IG Live mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Vina. Saya coba catat, berarti kita bisa minta ID SIM PKB-nya untuk kita bantu ya Mbak Vina ya? Iya, boleh. Baik, berarti teman-teman ini sedikit disclaimer buat teman-teman yang lain agar tidak salah memilih bidang studinya ya. Jadi kalau yang dari PKN kemudian berganti menjadi pendidikan Pancasila, harus diperhatikan betul bahwa yang diklik itu adalah pendidikan Pancasila, bukan PKN gitu. Karena kalau diminta mengajukan berkas, padahal yang dipilih sudah pendidikan Pancasila, berarti mungkin itu salah klik yang lain gitu. Atau karena jaringannya bisa jadi ya, karena jaringan terus mau mencet yang mana jadi yang mana gitu. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Vina. Ini ada dari Friska Dwi Aprilani, tanya juga di DM, cukup rinci. Begini pertanyaannya Mbak Vina, saya mengajar TK dan ijazah saya itu PG PAUD, tapi P3K saya keterima di SD. Harus bagaimana ya? Apakah saya harus kuliah S1 lagi PGSD, baru ikut PPG PGSD, atau ikut mapel sesuai dengan ijazah saya, yakni PG PAUD? Gimana tuh Mbak Vina? Ini agak rumit ini. Tadi S1-nya PAUD ya? Iya betul, ngajar di TK. Ngajar di TK. P3K-nya SD. Iya. Ya, mau nggak mau karena memang S1-nya PAUD ya, mau nggak mau ya memang hanya bisa pilih PPG PAUD begitu. Karena kalau PAUD memang tidak ada
pilihan ya, sama S1 PAUD, S1 PGSD itu S1 yang sangat spesifik sekali ya. Jadi hanya bisa memilih di PAUD atau di PGSD. Kalau S1 PGSD ya pilih PGSD, S1 PAUD pilih PAUD. Tapi nggak apa-apa, dijalani saja PPG-nya ya Bapak Ibu. Karena ini kan kalau terkait S1 PAUD bisa mengajar di SD itu kan ada salah satu kebijakan ya, salah satu kebijakan dari dari Ditjen KTK. Nanti mungkin kalau untuk masalah pencairan tunjangannya ya nanti bisa diproses lah di belakang ya, nanti bisa melakukan koordinasi kembali ya dengan Dinas Pendidikan gitu, dengan Setjen GTK. Kalau untuk PPG-nya ya mau nggak mau memang harus PPG-nya di PAUD gitu ya Ibu. Jadi nggak Oke, apa-apa dilakukan aja gitu. baik, berarti Bu Friska ini harusnya daftarnya tetap sesuai dengan ijazah ya Mbak Vina ya, yakni di PG PAUD gitu ya Mbak. Iya, betul. Oke, baik. Ingat ya teman-teman, tadi dijelaskan sama Mbak Vina dan tampaknya ini juga pernah dijelaskan Mbak Vina di minggu lalu bahwasanya yang dilihat adalah sesuai dengan ijazah S1-nya ya Mbak Vina ya. Iya. Sesuai dengan ijazah S1-nya. Meskipun teman-teman ini sudah S2 nih, ambil S2, tapi tetap yang akan dilihat adalah ijazah S1-nya gitu. Tolong perhatikan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Mbak Vina. Kemudian PPG ini apakah online atau offline kalau yang Daljab? Jadi kalau untuk Dalja, Bapak Ibu masih full online ya, masih full online, jadi semuanya masih full daring gitu. Tapi kalau untuk seleksi akademiknya, bagi yang belum seleksi akademik dan nanti lulus administrasi, kami akan infokan ya, apakah daring atau TUK. Jadi pilihannya ada dua, apakah daring seperti yang lalu gitu ya, jadi Bapak Ibu masing-masing di rumahnya atau di mana gitu yang sinyal internetnya bagus, atau Bapak Ibu harus datang ke TUK gitu ya, datang ke TUK misalnya ke sekolah tertentu atau ke dinas pendidikan gitu ya untuk melakukan seleksi. Ini kami belum ada kejelasan ya, jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut. Tapi kalau untuk pelaksanaannya misalnya nih nanti Bapak Ibu ketika sudah lulus seleksi administrasi dan akademik, kemudian dapat konfirmasi kesediaan misalnya penempatannya jauh dari tempat Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Jakarta tapi ditempatkannya misalnya di Padang misalnya ya, itu nggak apa-apa karena semuanya kan dilaksanakan secara daring. Namun perlu diingat dan kami juga menyampaikan kepada Dinas Pendidikan ya, Bapak Direktur sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan gitu ya, untuk menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah gitu ya, supaya walaupun daring ya Bapak Ibu ini jangan diberikan beban mengajar gitu ya. Jadi jangan sambil mengajar karena kan meskipun daring, PPG itu kan tetap dilaksanakannya dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu gitu di jam mengajar. Jadi tidak bisa kalau disambil gitu ya, dan kasihan gitu ya, kasihan Bapak Ibunya capek gitu ya. Kemudian apalagi harus ada tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi mohon sekali selama misalnya untuk yang kategori 1 selama 2 bulan itu betul-betul memang hanya PPG saja gitu. Jadi jangan ada tugas lainnya gitu ya, tugas mengajar ataupun tugas lainnya yang dikerjakan selain PPG gitu, selain PPG. Jadi daring ya, insya Allah kita tetap daring. Baik, nanti berarti akan diinfokan itu melalui SIM PKB ya Mbak Vina ya? Nanti kita akan kirim, kita nanti akan kirim surat edarannya ya, kan nanti kan diinfokan tanggal 5 Juli itu nanti ada pengumuman. Nah nanti di pengumuman itu juga akan disampaikan gitu kan tentang seleksi akademiknya seperti apa gitu ya. Dan pengumumannya itu nanti seperti biasa ya, kita sampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, juga kita sampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing. Baik, terima kasih. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya. Silakan ditunggu di tanggal 5 Juli nanti. Oke, kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Vina. Ini tadi ada yang tanya nih di scroll komen pas kita live Instagram ini. Ada yang tanya gini Mbak Vina, kalau seandainya saya salah pilih bidang studi, apakah masih bisa diubah lagi? Sedangkan sudah terlanjur di submit gitu Mbak. Iya.
Kalau kategori A, ya, kalau kategori A ini mohon maaf, kalau sudah ganti bidang studi memang untuk saat ini belum bisa ya, belum bisa batal gitu. Mungkin bisa diinfokan tadinya milih bidang studi apa, kemudian yang salah tuh apa. Kadang-kadang salah bukan salah gitu ya, cuma nggak yakin aja gitu. Misalnya ya, waktu itu ada yang tanya, saya S1 matematika. Sebelumnya bidang studinya PGSD, kemudian saya salah klik jadi matematika gitu ya. Mau batal kan gimana? Sebenarnya kan nggak salah. Kalau S1 matematika, pilih matematika kan linier gitu ya. Walaupun dia ngajar di SD. Dan nanti Serdik matematika itu juga akan linier ngajar SD. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalaupun dia istilahnya salah gitu ya, tapi tidak salah juga. Atau misalnya saya tadinya matematika, kemudian salah klik pilih PGSD, ya meskipun agak rugi ya gitu, akhirnya dia nanti serdiknya artinya serdik PGSD bukan serdik matematika, tapi kan masih linier juga gitu, jadi ya nggak apa-apa dilanjut. Nanti kalau misalnya yang diubah itu betul-betul nggak linier, misalnya matematika, tapi milihnya bukan matematika, bukan SD, misalnya milihnya ternyata bahasa Indonesia, itu pasti nanti akan ditolak perbaikan sama petugas Verval. Nah, nanti kalau ditolak perbaikan, baru Bapak Ibu boleh bisa ganti, tuh bisa ganti bidang studinya sesuai dengan yang linier gitu. Jadi untuk yang ubah bidang studi, kalau dia tidak linier, pilihan bidang studinya pasti akan dicek ulang sama petugas Verval dan nggak usah khawatir nanti akan ada pesan untuk tolak perbaikan. Kecuali memang Bapak Ibu punya S1 yang linier dengan bidang studi yang dipilih. Misalnya ada juga kasus ya Mbak Cynthia, guru ini dulunya apa namanya S1-nya misalnya ekonomi. Nah, S1, jangan ekonomi deh, ekonomi terus ya. Dulu misalnya S1-nya agribisnis tanaman. Tapi ngajar SD. Nah, kan nggak linear sama sekali tuh. Jadi dia nggak akan pernah bisa nggak bisa milih SD. Dia pasti milihnya agribisnis tanaman. Nah, terus dia kuliah lagi, terus udah keluar nih ijazah SD, PGSD-nya, udah keluar, punya dua berarti kan ijazahnya kan, yang satu agribisnis tanaman, yang satu S1 PGSD. Tapi dia bidang studinya yang tercantum di situ agribisnis tanaman. Nah, dia mau ubah bidang studi jadi PGSD, silakan. Nanti kan akan diminta ajuan berkas baru karena kan tidak linier tuh agribisnis tanaman pilih SD. Nanti ada menu ajuan berkas baru. Di situ dia mengunggah S1-nya yang baru, yang SD, yang PGSD. Kalau memang dia unggah S1 PGSD kan linier, pilih SD. Nah, pasti disetujui. Tapi kalau dia unggahnya yang S1 agribisnis tanaman ya nggak akan linier, akan ditolak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau pilihannya masih linier, nggak ada masalah. Tapi kalau pilihannya tidak linier, pasti akan ada tolak perbaikan. Dan tolak perbaikan itu masih bisa sampai tanggal 28 Juni. Jadi Bapak Ibu pantau aja SIM PKB-nya. Kalau misalnya ada pesan tolak perbaikan, bisa diperbaiki sesuai dengan linearitas yang seharusnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Vina jawabannya. Ini cukup menjawab juga atas pertanyaan dari teman-teman PPG yang lain ya, yang udah terlanjur salah pilih apa namanya jurusan atau salah pilih bidang studinya. Nah, itu nanti ketika ditolak masih ada perbaikan di tanggal 28 Juni gitu ya Mbak Vina ya. Iya. Itu Iya Mbak Cynthia. A ya Mbak? Gimana? Itu kalau kategori A bukan? Ya, kategori A. Kalau kategori B kan dia ajuan berkas baru. Nah, itu pun juga nanti kan kalaupun nggak linear juga akan disampaikan, akan dikasih tahu gitu. Ini yang sudah ada yang kami masukkan yang ditolak perbaikan itu biasanya S1 bahasa Inggris. S1 bahasa Inggris tapi ngajar di SD ya, kategori B nih. Ada kasus S1 bahasa Inggris ngajarnya di SD. Nah, terus dia pilih kan PGSD, padahal kan di tabel linearitas tuh udah jelas bahasa Inggris tuh nggak linear, pilih PPG PGSD. Nah, pasti ini akan ditolak, tapi ditolak perbaikan ya oleh tim Verval. Nanti tim Verval akan menyampaikan agar guru tersebut memilih PPG bahasa Inggris. Jadi untuk Bapak Ibu yang S1-nya bahasa Inggris memang hanya bisa pilih bahasa Inggris aja gitu. Jadi nggak apa-apa, sertiknya bahasa Inggris. Dan sekarang ini kan kurikulumnya memang kurikulum baru ini kan ada bahasa Inggrisnya kan. Nah, nanti itu yang akan mengatur nanti permen yang lain. Permen terkait linearitas guru berserdik ya. Jadi kalau sekarang untuk PPG-nya
nggak apa-apa, Sardik bahasa Inggris aja. Nanti mudah-mudahan di permen yang terkait linearitas itu Sardik bahasa Inggris bisa linear ngajar SD. Meskipun sekarang belum ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ditambahkan gitu. Jadi memang nggak ada pilihan lain, ya harus seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya PPL gimana gitu kan? PPL-nya berarti saya nggak di SD dong. Ya kalau memang di SD itu ada pelajaran bahasa Inggris bisa PPL-nya di SD. Tapi kalau misalnya nggak ada ya berarti harus cari sekolah lain SMP atau SMA yang ada mapel bahasa Inggrisnya. Tapi hanya untuk PPL aja. Untuk selanjutnya nanti kalau udah selesai PPG mau ngajar lagi di sekolah yang seperti biasa nggak apa-apa, boleh gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Berarti tadi untuk 28 Juni itu teman-teman yang dari kategori A itu bisa melakukan tolak perbaikan di tanggal 28 Juni gitu ya teman-teman Sampai ya. tanggal 28 Juni, iya. Oh, sampai Terakhir tanggal tanggal 28 Juni ya, Mbak? ya. Oh, Jadi baik. tolak perbaikan itu dimulai dari tanggal 12 sampai 28 Juni. Gitu. Nanti tanggal 28 Juni itu petugas Verval udah tinggal ngecek-ngecek aja yang perbaikan-perbaikan supaya bisa diumumkan tanggal 5 gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Berarti teman-teman udah bisa langsung perbaikan nih kalau seandainya teman-teman ditolak pemilihan bidang studinya gitu. Ya. Mulai tanggal 12 sampai tanggal 28 Juni. Berarti jangan sampai tanggal 28 Juni. Ya gitu ya Mbak Vina ya? Iya. Ya. Kecuali memang kan ajuan berkasnya kan mungkin banyak ya Mbak Cynthia, saya lihat di sini sudah mencapai ratusan ribu ya. Wow. Pastinya kan petugas Verval nggak bisa cepet kan dalam satu hari misalnya bisa semuanya dicek kan nggak bisa ya, jadi ngantri. Makanya kita ngasih spare waktu agak lama untuk ajuan perbaikan itu sampai tanggal 28 karena kami harapkan bisa dicek dulu gitu oleh semua petugas Verval dan ada kesempatan untuk perbaikan kalau memang ada yang perlu diperbaiki gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Berarti teman-teman udah harus melakukan perbaikannya dari sekarang nih. Karena biasanya nih ya, kalau di akhir-akhir gitu, karena kan di akhir-akhir gitu udah pada buru-buru semuanya ya. Jadi ditaruhnya di akhir-akhir semua, pada ngajukan berkasnya di akhir-akhir semua. Terus nanti ternyata pas di akhir detik-detik terakhir ternyata sinyalnya down atau websitenya down atau kalian nggak ada sinyal, lampu mati, itu kan hal-hal di luar kontrol kita. Jadi lebih baik diajukan berkasnya secepat mungkin. Kalau bisa hari ini, kalau bisa besok gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vina. Tadi ada di kolom Q&A itu ada yang tanya nih Mbak, saya udah catat. Seandainya saya ini sudah disetujui berkas, apakah nanti akan langsung pretest? Ya, kalau sudah disetujui, kemungkinan besarnya ya nanti ikut seleksi akademik. Tapi kadang memang ada juga berkas yang sudah disetujui, tapi di akhir ada perubahan karena mungkin petugasnya salah ngecek ya, mungkin matanya kurang jeli kan karena banyak ya. Ada juga sih, tapi itu sedikit lah ya. Kasus-kasus tertentu yang salah ngecek gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah yakin betul S1-nya ijazahnya memang dengan pilihannya gitu ya, SK-nya nggak ada masalah dan sudah disetujui ya udah pastilah ya 95% ya pasti terpanggil seleksi akademik gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina jawabannya. Kemudian kita akan tanyakan kita akan naikkan nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. CGP angkatan 8 itu apakah boleh ikut Mbak Vina? Kalau memang terpanggil di sekarang ini kan sasaran terbagi dua ya Mbak Cynthia, ada kategori sasaran kategori A dan sasaran kategori B. Kalau memang terpanggil sebagai sasaran, ya silakan diikuti saja seleksinya. Karena kita kan sekarang ini masih proses seleksi ya sekarang ini. Jadi nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Tapi kalau untuk pemanggilan PPG-nya, kan nunggu seleksi administrasinya beres, terus seleksi akademiknya selesai, baru nanti kan kita ada nominatif ya. Kan misalnya gini, yang ikut seleksi administrasi ini sekarang ada 900 ribuan orang ya. Ternyata yang lolos misalnya ada 500 ribu ya, misalnya yang lolos misalnya ya 500 ribu.
Nah, yang lulus seleksi akademik ternyata misalnya 300.000 misalnya. Tapi kita harapkan semuanya lolos ya, kita harapkan. Tapi misalnya yang lolos 300.000. Nah, dari 300.000 itu kan mungkin tidak terpanggil tahun ini semua. Mungkin yang terpanggil misalnya sesuai kuota kami misalnya ya 50.000. Tapi mudah-mudahan ada kuota tambahan lain ya. Teman-teman semuanya berdoa, Bapak Ibu berdoa mudah-mudahan ada kuota lain tambahan sehingga akhirnya lebih banyak. Nah, misalnya terpanggil cuma 50.000. Nah, berarti kan dari 300.000 itu kan perlu kita pilih tuh yang 50.000 siapa aja. Nah, nanti tuh ada prioritasnya Bapak Ibu. Termasuk yang PGP. Kalau PGP itu untuk bisa masuk ke PPG jalur PGP itu harus sudah lulus PGP dulu. Kalau belum lulus PGP berarti harus nunggu. Nggak apa-apa kan sekarang lagi pendidikan PGP, ya udah ikut aja dulu PGP-nya. Nanti kalau udah lulus juga pasti akan dipanggil kok PPG jalur PGP karena kami juga sudah berkoordinasi gitu kan dengan direktorat lainnya ya yang bertugas mengawal PGP. Jadi kami juga sudah punya data-datanya siapa saja sih yang PGP, siapa sih yang udah lulus, siapa yang belum gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang data lulusan pasti akan kami data dan akan ikut PPG jalur PGP. Tapi sekarang ini yang penting ikut dulu seleksinya, jangan sampai ketinggalan. Soalnya kalau nggak ikut seleksinya nggak akan bisa kepanggil gitu. Jadi yang penting sekarang ikut dulu seleksinya, seleksi administrasi dan akademik gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Mbak Vina, izin tanya nih. Eh, Tadi kan dijelaskan beberapa kali bahwa emang ada kategori A dan kategori B. Ini tadi ada yang tanya juga nih Mbak, apakah dari kategori A itu akan tetap ikut pretest lagi? Kategori A itu kan juga ada, sebenarnya dalam kategori A itu ada juga dua macam ya. Jadi kategori A itu sebenarnya adalah guru-guru yang sudah lulus administrasi. Tapi kan ada juga guru-guru yang sudah lulus administrasi, tapi ada yang belum lulus akademik. Ada yang sudah lulus akademik. Nah, kalau yang belum lulus akademik, ya pasti ikut seleksi akademik lagi, itu udah pasti. Tapi kalau yang sudah lulus, ya kami sih berharapnya nih nggak perlu lagi seleksi akademik. Tapi kita lihat aja ya nanti kebijakan dari Pak Direktur seperti apa. Namun kalau yang sudah kemarin kita lakukan sih, kalau yang udah lulus seleksi akademik nggak kita tes lagi, nggak kita ikutkan lagi seleksi. Nanti kita lihat aja ya, mudah-mudahan nggak perlu seleksi lagi gitu kalau yang udah lulus. Dan datanya tenang saja, aman, ada semuanya di kami. Yang sudah lulus, yang belum gitu ya, tuh ada semua gitu. Oke, baik Mbak Vina. Berarti kategori A kan yang tadi adalah yang sudah lulus administrasi, namun ada yang lulus akademik dan yang belum. Yang belum ini apakah dia gagal nih Mbak pas waktu seleksi administrasi, seleksi akademik, atau dia emang belum pernah aja gitu? Ya, bisa jadi antara itu Mbak Cynthia. Pokoknya intinya kalau yang kategori itu semua yang sudah lulus administrasi. Oh, Ya memang ada lagi nanti macam-macamnya di situ. Bisa jadi dia waktu itu belum ikut seleksi akademik karena halangan dan lain sebagainya. Atau dia udah ikut tapi nggak lulus. baik. Ada yang ikut dan lulus. Ya jadi di dalam kategori A itu pun ada macam-macamnya gitu. Tapi intinya karena sekarang kita ini kan lagi seleksi administrasi, jadi kita fokus aja dulu ke seleksi administrasinya gitu. Intinya kalau yang kategori A itu adalah semua yang sudah lulus administrasi tahun 2022 gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Ini saya izin membacakan pertanyaan lagi dari hidayatullah.r. Kenapa kategori A tampilannya berkas pendukung belum checklist? Kenapa tuh Ya, Mbak Vina? jadi untuk kategori A itu kan nggak perlu upload berkas. Jadi memang mungkin di sistem kan tandanya tanda seru gitu ya kan, jadi bikin deg-degan Bapak Ibu ya seolah-olah kan belum beres. Padahal kalau kategori A itu kan sudah lulus administrasi, artinya kan sudah pemberkasan ya tahun lalu. Jadi memang kita nggak minta lagi untuk upload berkas. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sudah lakukan konfirmasi ya sudah. Nanti ada tulisannya berkas disetujui gitu. Nanti ada tulisannya seperti itu dan ada tulisan bahwa Anda telah mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 gitu. Kalau itu sudah ada, udah nggak ada masalah. Meskipun ada tanda serunya ya, nggak apa-apa. Karena memang tidak diminta untuk ajuan berkas. Oh, baik-baik. Terima kasih Mbak Vina.
Mbak Vina, ini ada yang tanya, Mbak Vina, dia ini sebentar, saya Mm-mm. jurusan informatika, teknik informatika, namun kenapa ditolak mendaftar di prodi apa informatika gitu Mbak Vina? Oh gitu. Iya, Oh, coba tanya. nanti minta ID PKB-nya ya, Mbak Cynthia. Mungkin DM aja. Nanti kita tindak lanjuti setelah IG Live ya. Nanti kami cek. Mungkin Baik, ada siap Mbak Vina. apa? Ada kesalahan verbal mungkin dari Ya. petugas. Nanti kami. Baik, berarti teman-teman silakan bisa kirim ID SIM PKB-nya. Kalau yang merasa memang ada kesalahan ketika teman-teman memilih prodi padahal sudah linier, tapi ternyata ditolak nih dari sistem. Seandainya seperti itu, silakan teman-teman bisa DM ID SIM PKB-nya berdasarkan dengan permasalahannya juga disertakan ya teman-teman ya. Ya. Nah, Oke. Mbak Cynthia ini mau sampaikan juga ya, ini ada apa yang bertanya ya kepada kami tentang linearitas seni-seni nih. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang S1-nya seni-seni, itu bisa milih ke seni budaya atau ke seni pertunjukan ya. Jadi nggak masalah mau pilih ke seni budaya atau di seni pertunjukan yang di SMK. Meskipun itu jenjangnya SMK, tapi nanti akan bisa juga gitu ya, ngajar di SD, SMP, SMA, nanti juga akan bisa. Jadi Bapak Ibu yang jurusannya seni-seni bisa pilih ke seni budaya atau seni pertunjukan, misalnya seni karawitan, seni pedalangan, seni apa itu seni musik, seni tari ya, boleh pilih ke seni budaya atau ke seni pertunjukan. Kemudian ada juga Mbak Cynthia yang guru prakarya ya, ini sebenarnya sudah berapa kali ya sebenarnya berusaha mensosialisasikan mengenai linearitas untuk guru prakarya. Jadi guru prakarya ini kan memang PPG-nya itu nggak ada ya, di PPG itu nggak ada PPG prakarya gitu. Tapi untuk guru prakarya tetap bisa ikut PPG tetap. Nah, caranya lihat di Permendikbud 16 untuk mapel prakarya ya, bidang studi prakarya. Nanti di situ ada bisa terlihat kalau bidang studi prakarya itu apa bisa linier, ada gangguan nggak? Sedikit nge-lag Mbak Vina. Jadi prakarya itu linier dengan serdik fisika, kimia, biologi ya. Jadi serdik apa aja sih yang linier ngajar prakarya? Yaitu diantaranya ada fisika, kimia, biologi, seni budaya, kemudian patiseri, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, kemudian ada banyak ya. Saya coba bacakan ya. Ada desain dan produksi kria, budidaya tanaman, rekayasa perangkat lunak, ya, multimedia, teknik informatika, kemudian agribisnis tanaman, ya, ada banyak. Jadi ada banyak ya yang bisa serdiknya itu linear ngajar prakarya. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal mencocokkan aja, ya. S1-nya apa yang linear dengan serdik fisika? S1-nya apa yang linear dengan agribisnis tanaman? S1-nya yang linear apa dengan seni budaya? Kalau S1-nya Bapak Ibu misalnya S1 seni musik, ngajar prakarya, berarti Bapak Ibu ambil PPG-nya seni budaya atau seni pertunjukan. Nah, tapi kalau S1-nya Bapak Ibu fisika, berarti kalau mau ngajar prakarya, ngambilnya PPG-nya fisika. Kalau Bapak Ibu S1-nya biologi, biar bisa ngajar prakarya, maka ngambil PPG biologi. Kemudian kalau misalnya S1-nya adalah agribisnis tanaman, berarti ambil PPG agribisnis tanaman, supaya bisa ngajar prakarya. Jadi caranya seperti itu. Artinya guru-guru prakarya tetap bisa ikut PPG gitu ya, meskipun tidak ada PPG prakarya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan juga tadi di awal dan juga mungkin di IG Live sebelumnya dan di Zoom lainnya. Contohnya adalah guru S1 fisika. Guru S1 fisika, kalau dia PPG fisika, dia linier mengajar fisika, IPA, sebagai guru kelas SD, juga dia linier ngajar prakarya. Gitu ya. Jadi
kalau nanti suatu saat dia mutasi, ya tidak ngajar di SD lagi, dia mutasi ke SMP, dia bisa ngajar IPA. Kemudian dia bisa, kalau dia misalnya mau ngajar prakarya juga bisa, ya. Jadi itu keuntungannya. Kalau dia memiliki serdik yang betul-betul linear dengan S1-nya, itu sangat menguntungkan Bapak Ibu. Itu Mbak Cynthia, mungkin untuk guru prakarya nih, gitu yang banyak ditanyakan di mana-mana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas informasinya. Untuk teman-teman yang nanti ingin mendengarkan lagi, nanti live Instagram kita ini akan kita bagikan di feed ya. Jadi bisa didengarkan ulang penjelasan dari Mbak Vina untuk kemudian menjadi acuan nih bagi teman-teman untuk memilih bidang studinya sesuai yang linear dengan prodinya teman-teman atau ijazah S1-nya teman-teman gitu. Yang seni-seni itu tadi ya, karena agak banyak sekali dibacakan oleh Mbak Vina, juga yang fisika dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan ke pertanyaan berikutnya. Mbak Vina, ini ada yang tanya, kenapa berkas di SIM PKB itu tidak centang hijau? Apakah karena dia tidak sesuai atau ada yang kurang atau gimana tuh Mbak kalau tidak centang hijau? Berkas tidak centang hijau. Sebenarnya saya kurang jelas ya, karena kalau yang saya tahu, kalau yang ada centang-centang hijau, ada yang disilang merah. Nah, kalau yang disilang merah itu misalnya karena NUPTK-nya tidak valid, atau NIK-nya tidak valid, atau ada juga yang TMT-nya. TMT-nya tidak memenuhi 1 Januari 2020. Itu ada centang merahnya. Nah, tapi kalau centang merahnya di NUPTK atau di NIK, ya itu silakan aja diklik. Itu nanti ada keterangannya, ada prosedur yang harus dilalui oleh Bapak Ibu supaya NUPTK itu menjadi valid atau NIK itu menjadi valid, itu nanti ada prosedurnya di situ, ada infonya. Tapi memang memerlukan waktu ya. Jadi kalau nanti NUPTK-nya akhirnya sudah valid ya, itu perlu waktu sinkronnya itu ke SIM PKB sekitar 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya nanti terakhir kan 17 Juni ya, mudah-mudahan masih keburu gitu. Tapi kalau misalnya nggak keburu ya berarti mohon maaf, ya harus menunggu ada seleksi berikutnya gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak centang hijau, kalau ajuan berkas itu kan upload berkas baru ya. Kalau dia memang sudah ada menu ajuan berkas ya di kategori B, kan dia harus upload SK, harus upload ijazah. Nah, kalau setahu saya sih itu nggak ada itunya ya, nggak ada centangnya ya gitu. Ini kurang jelas juga apa yang dimaksud gitu dengan tadi. Tapi kalau yang kategori A, khawatirnya ini kategori A ya, yang banyak galau tuh yang kategori A. Karena ada tanda serunya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Memang kategori A itu tidak diminta mengupload berkas. Yang penting sudah ada tulisan berkas disetujui. Atau yang penting Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi sesuai dengan prosedur gitu. Itu nggak perlu khawatir, berarti tinggal nunggu informasi aja. Ya, jadi kalau kategori A itu walaupun dia ada tanda seru tapi kan ada tulisannya berkas disetujui. Seperti itu. Oke, berarti kalau seandainya nih yang bertanya adalah dari kategori A, tenang aja, yang penting ada keterangan berkas disetujui gitu ya Mbak Vina. Meskipun ada tanda seru nih. Itu berarti harus dia merasa senang Mbak Vina karena berkas disetujui, dikasih tahu dengan tanda seru. Iya, cuma kadang suka nggak sabar ya, karena kan nunggu masih lama nanti tanggal 5 Juli. Kalau kategori A kan enaknya cuma istilahnya cuma konfirmasi aja gitu, jadi nggak perlu ngapa-ngapain, jadi mereka jadi kayak aduh abis ini ngapain lagi gitu. Jadi tunggu aja, nanti pengumumannya akan bareng semuanya tanggal 5 Juli. Itu baik kategori A maupun kategori B di tanggal 5 Juli ya Mbak, sama ya berarti ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas informasinya. Kemudian ini ada yang tanya lagi Mbak Vina, apakah masih bisa perbaikan meski sudah submit sebelum tanggal 28 untuk kategori B? Kalau ajuan berkas terakhir tanggal 17 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nih ngupload berkas, ngirim berkas itu paling lambat tanggal 17. Tapi perbaikannya
itu sampai tanggal 28. Jadi terakhir upload berkas baru itu 17. Nah kan Bapak Ibu nih ngupload berkas nih ya, sampai tanggal 17 terakhir. Nah setelah ngupload berkas kan dicek ya sama teman-teman Verval. Dicek. Nah itu nanti kan mereka kan mengecek itu kan perlu waktu. Ya, nanti waktunya itu sampai tanggal 28 untuk ada notif apakah disetujui, apakah ditolak, apakah diperbaiki gitu ya. Nah, itu sampai tanggal 28. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang ada dapat notif ditolak perbaikan, maka perbaikan berkasnya paling lambat tanggal 28. Jadi perbaikan berkas paling lambat tanggal 28. Tapi kalau ajuan baru 17 ya, 17 Juni yang ajuan baru. Kalau sudah 17 Juni kita udah nggak terima berkas baru lagi. Jadi kalau udah tanggal 18 ya, tanggal 18 Juni kami sudah tidak terima berkas baru ya. Jadi cuma yang perbaikan aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Mbak Vina, saya izin tanya. Ini tadi kan ada tanya terkait saya sudah isi esai, tapi waktu submit waktunya habis. Ini prajab atau daljab ya? Atau di daljab juga ada isi esainya juga Mbak Vina? Itu sepertinya prajab ya. Kita nggak ada isi esai. Oh iya. Baik, siap. Berarti berarti teman-teman kalau yang prajab mungkin bisa ditanyakan ketika live Instagram prajab nanti ya. Kemudian Mbak Vina, ini ada yang tanya dari Bu Guru Heni. Bagaimana cara saya tahu ID SIM PKB-nya di mana? ID SIM PKB itu akun SIM PKB Ibu. Kalau login pakai apa? Yang dua. Halo Mbak Vina, apakah terputus? Halo Mbak Vina? Ya, maaf, tahu tiba-tiba mati HP-nya. Mungkin dia lelah. Iya. Jadi ID SIM PKB itu akun SIM PKB yang depannya 20115 atau 2019, 2020 yang itu, Bu. Oh, baik. Atau mungkin bisa ditanya operatornya atau teman-temannya yang lain. Baik, Ibu, untuk Bu Heni tadi bisa dicek atau ditanyakan kepada teman-temannya yang lain ya, yang depannya 20, seperti yang angka berjejer seperti itu, Ibu, untuk ID SIM PKB-nya. Kemudian Mbak Vina, ini ada salah satu case dari Ibu Zidna Ilma 124. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya dari Bu Zidna, kemudian kita akan ke satu pertanyaan lagi sebelum akhirnya kita tutup live Instagram sore hari ini. Ini dari Bu Zidna, saya punya 2 dapodik, 1 TMT 2014, 2 TMT 2022. Tapi sejak Agustus 2022, dapodik yang pertama terhapus. Saya guru S1 Pendidikan Biologi. Dapat undangan PPG, ambil mapel IPA, tapi kenapa saya ditolak ya? Mungkin maksudnya kalau yang tadi S1 Biologi, kemudian pilih PPG IPA ya, sebetulnya sih linier ya, cuma mungkin petugas ini memberikan waktu untuk Ibu berpikir, karena lebih baik S1 Biologi itu pilihnya PPG Biologi gitu. Dan mungkin di sini saya juga sekalian memberikan ini ya, apa namanya, penjelasan ke Ibu gitu ya. Jadi kalau S1 Biologi memang sebaiknya pilihnya biologi, meskipun linier ya, ke IPA, linier juga. Kenapa tadi saya sudah sampaikan, kalau nanti Ibu pilihnya PPG Biologi, dapat serdik Biologi, Ibu akan linier ngajar biologi, linier ngajar IPA, linier ngajar SD, kemudian juga linier ngajar prakarya gitu. Jadi lebih banyak gitu yang bisa Ibu ajar. Tapi kalau Ibu serdiknya IPA, nanti Ibu cuma bisa linier ngajar IPA, cuma bisa linier ngajar SD dan juga prakarya. Jadi berkurang 1 gitu. Ya terserah Ibu sih sebenarnya, kalau misalnya tetap milih IPA juga nggak apa-apa. Nanti pasti akan disetujui juga pada akhirnya oleh petugas gitu. Ini petugas ini hanya memberikan saran saja gitu supaya Ibu memilih PPG Biologi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Berarti ini sebenarnya privilege ya buat teman-teman atau Bapak Ibu dari PPG Daljab, pendaftar PPG Daljab.
bahwa masih ada kesempatan untuk berpikir kembali gitu, untuk memilih bidang studinya. Jadi seandainya yang tadi dari biologi bisa pilih di biologi aja gitu. Masih ada waktu nih intinya dari petugas itu untuk ibu atau bapak untuk berpikir kembali daripada memilih IPA gitu. Tapi memilih IPA juga nggak apa-apa gitu ya Mbak Vina ya. Iya, boleh. Dan itu nggak masalah ya, misalnya tadi ada yang tanya tuh, saya lihat dia P3K-nya di SD, tapi S1-nya biologi, pilih PPG biologi nggak apa-apa ya, jadi nggak masalah, meskipun mengajarnya di SD. Tadi kembali lagi yang dicek adalah linearitas antara S1 dengan PPG-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi yang S1-nya biologi, fisika, kimia, dan P3K-nya di SD, itu nggak apa-apa. Ambil aja PPG biologi, PPG fisika, PPG kimia, atau PPG IPA, itu nggak apa-apa. Nanti akan linier mengajar di SD. Jadi PPG-nya tetap sesuai dengan S1-nya, itu nggak apa-apa ya. Meskipun mengajarnya di SD. Ya, jadi nggak ada masalah. Baik, terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Udah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Vina. Gak apa ya Mbak Vina ya? Baik, oke. Oke, ini dari Lana Fau. Kak, saya belum PPG, namun terbit NRG di Info GTK. Jadi saya tidak terundang PPG Daljam. Tolong solusinya bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan yang sulit ini. Ya, jadi karena ini terkait dengan tim lainnya ya, bukan dari tim direktorat kita saja ini, Mbak Cynthia. Nah, biasanya kalau kasus seperti ini, baiknya mungkin bisa nanti melalui DM atau bisa juga dilaporkan melalui ULT Kemdikbud ya. Nanti biasanya juga akan sampai ke kami laporan itu gitu ya. Harus diberi keterangan NUPTK yang dimiliki itu berapa gitu ya. Jadi NUPTK, nama dan lain sebagainya. Nanti disampaikan permasalahannya apa, nanti kami akan telusuri mengapa sampai bisa terbit NRG. Khawatirnya NUPTK-nya itu dimiliki orang lain gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang lain yang punya NPTK yang sama sehingga yang satu sudah berserdik, yang satu belum. Nah, ini memang ada beberapa kasus yang seperti itu yang pernah lapor ke kami juga dan sudah kami teruskan ke tim Septijen untuk dicek. Nanti boleh entah DM atau mungkin mau lapor langsung ke ULT Kemdikbud juga boleh. Nanti kami cek. Ya, mohon maaf atas mungkin kesalahan ini gitu ya. Entah di mana nanti akan kami telusuri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Gak kerasa kita udah menjawab banyak sekali pertanyaan nih Mbak Vina, sekitar 16 atau 17 pertanyaan pada sore hari ini, lumayan banget ya. Dan juga bisa menjawab kebingungan atau kegalauan dari Bapak Ibu pendaftar PPG dalam jabatan. Kemudian sebelum menutup sesi live Instagram sore hari ini, mungkin ada apa kata-kata menyemangat, motivasi atau closing statement nih dari Mbak Vina selaku subkoordinator dari PPG dalam jabatan. Silakan Mbak Vina. Ya. Baik, makasih Mbak Cynthia, dan kami juga tentunya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya gitu ya, yang sudah mengabdi, sudah mengajar semua anak didik di Indonesia, dan mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu ya, meskipun sekarang masih dalam proses pengajuan sertifikat pendidik. Tentunya kami doakan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti PPG dalam jabatan dengan baik, kemudian mendapatkan sertifikat pendidik ya, sehingga menjadi guru profesional. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa semua proses ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu, tidak ada gitu ya. Jadi semuanya free gitu dan tidak ada yang bisa menjamin kelulusan Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. Jadi mau seleksi administrasi, seleksi akademik, semuanya berdasarkan kompetensi ataupun kemampuan dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin kelulusan Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. Dan kami ingatkan untuk kategori A hari ini terakhir untuk melakukan konfirmasi. Sedangkan untuk kategori B ajuan berkas terakhir tanggal 17 Juni ya, ajuan berkas terakhir tanggal 17 Juni. Bagi yang sudah melakukan ajuan berkas sampai tanggal 17 Juni, maka silakan memantau ya, karena nanti akan ada notifikasi disetujui ataukah ditolak perbaikan ya dari tim Verval. Kalau ada notifikasi ditolak perbaikan, maka silakan lakukan perbaikan sampai tanggal 28 Juni terakhir, dan jangan sampai mepet-mepet tadi seperti yang kata Mbak Cynthia bilang ya, supaya
petugas PPL ada waktu untuk memeriksa berkas Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Yang penting Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jangan kebanyakan galau ya. Tetap positive thinking aja gitu ya, dan berusaha sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan kalau memang ini adalah jalannya, pasti akan dapat ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu galau gitu ya. Dan kami juga mengusahakan yang terbaik dan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin gitu Mbak Cynthia dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang pas dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas closing statement-nya dan reminder-nya buat teman-teman. Saya izin mengingatkan lagi ya teman-teman untuk tidak mepet-mepet ketika melakukan ajuan berkas, karena biar teman-teman itu masih ada waktu untuk memperbaikinya kalau seandainya masih ditolak oleh tim Verval. Dan jangan lupa teman-teman bahwasanya hari ini untuk kategori A ini adalah hari terakhir, dan untuk kategori B ajuan berkas terakhir itu tanggal 17. Nah, kemudian untuk teman-teman yang melakukan perbaikan itu sampai tanggal 28 Juni. Nah, tanggal 5 Julinya nanti bisa ada pengumuman di laman dan akun SIM PKB teman-teman semuanya. Oke, baik, saya Cynthia Ira Claudia. Hari ini mohon maaf jika ada kesalahan atas live Instagram kita, dan semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih juga kepada narasumber kita Mbak Vina dari Pokja PPG dalam jabatan. Sampai ketemu di live Instagram selanjutnya. Besok kita akan ada live Instagram terkait PPG Prajabatan. Baik, sampai jumpa besok buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.